konversi suhu. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Bifari dengan NIM 11. Saya Lukman Hakim dengan NIM 38. Saya Wafadara dengan NIM 01. Saya Faris dengan NIM 04. Saya Dika dengan NIM 17. Baik, di sini saya akan menjelaskan konversi suhu. Di sini untuk yang pertama adalah codingannya adalah definisi Celsius ke Fahrenheit, yaitu Celsius. Konversi Celsius ke Fahrenheit yaitu return dibuka kurung Celsius dikali 9/5 ditutup kurung baru ditambah 32. Yang kedua adalah definisi Celsius ke Kelvin. Konversi Celsius ke Kelvin yaitu return Celsius ditambah 273. Yang ketiga definisi Celsius ke Reaumur baru buka kurung Celsius tutup kurung. Konversi Celsius ke Reaumur adalah return Celsius dikali 4/5. Untuk yang terakhir ini definisi Fahrenheit ke Celsius. Konversi Fahrenheit ke Celsius return buka kurung Fahrenheit min 32 terus ditutup kurung dikali 5/9. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas teman saya. Di sini ada rumus Kelvin ke Celsius. Rumusnya ialah Kelvin dikurang 273. Setelah itu ada Reaumur ke Celsius. Rumusnya yaitu Reaumur dikali 5/4. Nah, teman-teman, setelah rumus tadi, di sini juga kami ada membuat tampil opsi menu. Nah, di sini ada codingannya. Juga di sini ada akan menampilkan pilihan Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Celsius ke Reaumur, Fahrenheit ke Celsius, Kelvin ke Celsius, Reaumur ke Celsius, konversi lengkap dari satuan ke semua, dan opsi keluar. Baik, saya akan melanjutkan ke teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian konversi lengkap dari satu satuan ke semua. Misal nih, kita ingin mengubah Celsius, kita masukin Celsius nih, jadi bakal keluar bagian Fahrenheit-nya itu berapa, Kelvin-nya itu berapa, dan Reaumur-nya itu berapa. Itu untuk yang bagian Celsius. Nah, gitu juga di bagian Fahrenheit, kita masukin Fahrenheit, misalnya kita kasih kayak 14 Fahrenheit atau berapa gitu, maka akan diprintkan juga menjadi Celsius dan Kelvin serta Reaumur. Itu juga dengan Kelvin. Jika kita masukkan ke Kelvin, jadi kita akan mendapatkan berapa satu Kelvin itu berapa Celsius, satu Kelvin itu berapa Fahrenheit, satu Kelvin itu berapa Reaumur. Dan yang terakhir kita akan masukkan Reaumur, itu akan menghasilkan satu Reaumur itu berapa Celsius, satu Reaumur itu berapa Fahrenheit, dan satu Reaumur itu berapa Kelvin. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang rumus-rumus untuk mengkonversi suhu-suhu dan tampilan menu, konversi lengkap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan div main atau fungsi utama dari program yang kami buat. Nah, dari program fungsi utama ini akan menampilkan sebuah menu, yaitu disuruh untuk memasukkan sebuah input pilihan 0 sampai 7. Nah, 0 sampai 7 ini menentukan program mana yang akan kita pilih. Nah, jika kita memilih pilihan 1, maka akan yang terpilih Celsius ke Fahrenheit. Maka akan memunculkan ini rumus Celsius ke Fahrenheit yang sudah dijelaskan teman saya tadi di atas oleh Vandika. Nah, jika pilihannya kedua, akan outputnya Celsius ke Kelvin. Nah, di sini akan menampilkan rumusnya juga di sini. Begitu juga yang ketiga, Celsius ke Reaumur, 4 Fahrenheit ke Celsius, 5 Kelvin ke Celsius, 6 Reaumur ke Celsius. Nah, jika pilihannya 7, akan membuat program yaitu konversi lengkap. Nah, di sini
akan menampilkan konversi lengkap, yaitu semuanya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wafa Azhara, NIM 01. Saya akan menjelaskan output dari program konversi suhu kami. Kita rem dulu ya. Nah, di sini kan ada pilihan jenis konversi dari 1 Celsius ke Fahrenheit, terus 2 Celsius ke Kelvin, dan 3 Celsius ke Reaumur. Ini kalau yang 7 bisa konversi secara lengkap, jadi bisa muncul lengkap gitu dari Fahrenheit ke Reaumur. Nah, kita pilih 1 nih. Nah, di sana nilai suhunya 30. Nah, munculnya 30, hasilnya ini, hasil Fahrenheit-nya. Nah, kalau kita pilih 7 nih. 7 ya. Sorry. Kita lanjut, kita pilih 7. Masukkan nilai suhu nih, 20. Enter. Nah, kita pilih itu salah satu angka. Nah, kita pilih. Nah, muncul lengkap kan jadinya Fahrenheit dan Kelvin. Sekian dari saya, segitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan dari program ini. Pertama, kita runkan saja dulu. Bentar. Untuk awalan dari program ini di sini ya, mulainya di sini. Jadi ini main, artinya adalah dia menjalankan definisi dari main atau ini def main ini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini program utama, jadi dia akan menampilkan ini di awal gitu. Nah, di sini kan while true tampilan menu, maka dia akan menampilkan tampilan menu yang di atas tadi. Nah, sudah kita buat juga def tampilan menu, maka dia akan keluar yang ini, tampilan menu program konversi suhu ruangan, pilihan jenis konversi dari 1 sampai 0, dan keluar seperti yang ada di sini. Nah, bentar. Nah, sama kan, dia akan keluar. Setelah sudah keluar tampilan menu, maka dia akan menampilkan try atau mencoba. Nah, mau menampilkan pilihan input seperti di sini. Nah, masukkan input. Input ini terserah kita mau masukkan berapa, antara 1 sampai 7 atau 0 juga bisa. Saya akan mencoba 1. Jika kita pilih 1, maka dia akan masuk ke pilihan 1, yaitu Celsius ke Fahrenheit. Nah, di sini jika kita memilih 1, maka kita harus memasukkan suhunya tuh berapa. Jika kita sudah memasukkan suhunya berapa, maka dia akan membuat ini, memasukkan rumus dari Celsius ke Fahrenheit yang menghasilkan output dari Celsius ke Fahrenheit, yaitu, nah, jika 130 maka Fahrenheitnya 83 Fahrenheit. Nah, dia akan terus berulang-ulang terus. Kenapa? Karena dia ada program dari while di sini. Nah, karena ada while, maka dia akan terus berulang-ulang gitu sampai kita memilih pilihan keluar yang 0. Sekarang kita pilih yang 7. 7 ini kan dia berbeda sendiri ya, karena dia memilih konversi lengkap. Nah, jika pilihan kita 7,
maka kita disuruh memasukkan nilai suhu dulu seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Misal kita 40. Nah, jika sudah memasukkan nilai suhu, maka akan keluar ini pilihan satuan asal seperti yang di sini. Nah, sama kan ya. Setelah itu ada input pilihan kita yang mana. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang bisa kita pilih, Celsius, Fahrenheit, atau terserah. Kita pilih satu, Celsius. Nah, hasil konversi kita sudah memilih satu, maka if satuan in satuan map. Nah, jika ini input yang kita masukkan berada di dalam dictionary ini 1, 2, 3, atau 4, maka dia akan membuat def konversi lengkap yang ada di atas tadi, yang ini teman-teman, def konversi lengkap. Nah, karena kita memilih satuan asal yang tadi Celsius, maka rumus yang keluar ada yang ini, yang akan menghasilkan rumus Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Celsius ke Reaumur. Nah, begitu juga jika kita memilih satuan asalnya itu dari Fahrenheit, teman-teman. Jika kita memilih satuan asal Fahrenheit, maka dia akan menghasilkan rumus Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, Fahrenheit ke Reaumur, gitu juga Kelvin, Reaumur. Nah, sini juga ada else nih, jika satuan pilihan input yang ini tidak ada di satuan map, yaitu 1, 2, 3, 4. Misal kita memilih 6, 5. Nah, gitu dia akan menghasilkan print pilihan satuan tidak valid. Kita contohkan ya. Dulu so kita pilih 5. 5 satuan suhu. Maaf. Nah, pilihannya di sini. So kita pilih 6. Nah, pilihan satuan tidak valid. Maka kita harus tekan enter untuk melanjutkannya. Nah, begitu juga misal kita di sini kan kita sudah ada program try yang artinya mencoba. Jadi ini kan kita disuruh untuk memasukkan sebuah angka. Jika kita tidak memasukkan sebuah angka, maka dia akan memprint accept value error. Nah, jadi maksudnya jika program apa yang kita input itu bukan 0 sampai 7, teman-teman, maka dia akan menghasilkan output yang ini, terjadi kesalahan gitu. Contoh 8 ya. Salah. 8. Nah, kita masukkan pilihan 8. Nah, dia pilihan tidak valid. Silahkan pilih 0 sampai 7. Dia akan terus berulang-ulang programnya sampai pilihan kita tuh valid, teman-teman. Nah, begitulah logika bagaimana program kami berjalan dari awal sampai akhir. Jadi semua yang def fungsi yang kalian buat di sini saling berkaitan dan memiliki satu kesatuan gitu. Dia nggak boleh ada yang hilang. Begitulah penjelasan dari program kami, yaitu konversi suhu. Terima kasih.